Om Swastiastu, selamat siang Prof. Perkenalkan saya Wilhelmina Olo, NIM 1929111001, Program Studi Bimbingan dan Konseling Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal tesis saya dengan judul Pengembangan Instrumen Pengukuran Karakter Tangguh Self-Endurance pada Remaja SMA SMK di Kota Denpasar. Dan pada kesempatan ini juga, saya ingin mengucapkan limpah terima kasih kepada pembimbing satu saya, Profesor Dr. Nyoman Dantes, dan pembimbing dua saya, Profesor Dr. Niketut MS Kons, yang telah membimbing saya sampai pada tahap ini. Yang melatar belakangi saya untuk mengangkat permasalahan ini yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang PPK pada Satuan Pendidikan Formal Pasal 2 Ayat 1 tentang penguatan pendidikan berkarakter. Pendidikan berkarakter yang terutama terdiri dari nilai-nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Fenomena yang terjadi di sekolah adalah banyak siswa yang tidak memiliki motivasi untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dengan tepat waktu, suka menunda dan mengulur waktu, tidak fokus, tidak mau menyelesaikan pekerjaan sampai tuntas, dan cenderung merasa malas. Siswa yang memiliki self-endurance rendah menunjukkan ketidakmampuan menyelesaikan pekerjaan dan tugas-tugas yang diberikan dengan baik hingga selesai. Minimnya usaha diri sendiri, bekerja asal-asalan, serta mudah menyerah ketika mengerjakan tugas-tugas yang dianggap sulit. Sedangkan siswa yang memiliki self-endurance tinggi akan menunjukkan hal-hal sebaliknya, seperti mampu menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang diberikan dengan baik, adanya semangat dan usaha kerja keras dari diri sendiri, bekerja dengan penuh tanggung jawab, serta selalu berupaya mencari jalan keluar untuk setiap permasalahan yang ditemukan ketika mengerjakan tugas dan pekerjaan yang diberikan. Karena adanya self-endurance pada siswa yang masih rendah, sehingga peneliti ingin mengangkat masalah ini dalam penelitian ini. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas, maka ditemukan beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, masih rendahnya self-endurance yang dimiliki pada para siswa remaja SMA SMK di Kota Denpasar. Yang kedua, masih kurangnya instrumen yang dimiliki oleh guru bimbingan konseling dalam menilai self-endurance pada para remaja SMA SMK di Kota Denpasar. Yang ketiga, untuk mengembangkan instrumen karakter tangguh self-endurance pada remaja SMA SMK di Kota Denpasar tahun 2021. Pembatas masalah. Peneliti membatas masalah yang akan diteliti dikarenakan keterbatasan waktu, keterbatasan materi, serta kemampuan peneliti. Maka penelitian ini terbatas pada pengembangan instrumen karakter tangguh self-endurance pada remaja SMA SMK di Kota Denpasar tahun 2021. Yang kedua, pengujian terbatas berdasarkan nilai ahli dan praktisi. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana validitas konten dan validitas empirik instrumen karakter dimensi tangguh self-endurance pada para remaja SMA SMK di Kota Denpasar. Yang kedua, bagaimana reliabilitas instrumen karakter dimensi tangguh self-endurance pada para remaja SMA SMK di Kota Denpasar. Adapun tujuan penelitian, berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan
untuk mengembangkan instrumen karakter tangguh self-endurance pada para remaja SMA di Kota Denpasar. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan validitas konten instrumen karakter tangguh self-endurance pada para remaja SMA SMK di Kota Denpasar. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan validitas empirik instrumen karakter dimensi tangguh self-endurance pada para remaja SMA SMK di Kota Denpasar. Yang keempat, untuk mengetahui dan mendeskripsikan reliabilitas instrumen karakter dimensi tangguh self-endurance pada para remaja SMA SMK di Kota Denpasar. Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan bisa mengembangkan prosedur penilaian self-endurance pada para remaja SMA SMK di Kota Denpasar. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi praktisi pendidikan, khususnya guru bimbingan konseling, agar dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam melaksanakan penilaian karakter tangguh self-endurance terhadap para remaja. Untuk praktisi pendidikan, dapat digunakan sebagai bahan bacaan akan pentingnya penggunaan instrumen karakter tangguh self-endurance. Kajian teori yang pertama, self-endurance. Self-endurance adalah kebutuhan untuk tahan mengatasi rintangan meliputi mengerjakan pekerjaan sampai selesai, berusaha menyelesaikan pekerjaan sampai selesai, bekerja keras pada suatu tugas. Dalam Darsana 2014, dari definisi tersebut mengandung 3 indikator, yaitu yang pertama, mengerjakan pekerjaan sampai selesai, berusaha menyelesaikan pekerjaan sampai tuntas, dan yang ketiga, yaitu bekerja keras pada suatu tugas. Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa self-endurance merupakan kebutuhan mengatasi rintangan, yaitu menyelesaikan suatu pekerjaan, bekerja keras untuk menyelesaikan pekerjaan sampai tuntas, mampu menghadapi rintangan dalam menyelesaikan suatu tugas. Berdasarkan aspek-aspek di atas dapat dijelaskan bahwa mengerjakan tugas sampai selesai, yaitu pribadi yang dimiliki oleh seseorang untuk selalu bisa mengerjakan pekerjaan, tugas-tugas, dan apapun itu sampai selesai dan mendapatkan hasil yang maksimal. Contohnya, konselor, guru, dan dosen. Dan yang kedua, indikator yang kedua yaitu berusaha menyelesaikan pekerjaan sampai tuntas. Adalah kepribadian yang dimiliki oleh seseorang untuk selalu tetap berusaha dalam menyelesaikan tugas dan tidak selalu merasa malas jika mendapatkan tugas-tugas. Contohnya, salesman atau sales girl, manajer, direktur, pemuka agama, pedagang, dan pelatih. Yang ketiga, bekerja keras pada suatu tugas. Adalah kepribadian yang dimiliki oleh seseorang untuk selalu mau berusaha, bekerja keras dengan tugas-tugas yang didapatkan dan tidak mudah menyerah. Remaja. Menurut Erikson, dalam Herlina pada tahun 2013, psikologi remaja adalah masa individu tidak lagi merasa bahwa Anda berada di bawah level orang tua, tetapi masa remaja merupakan masa integrasi pribadi dengan masyarakat dewasa dan pada level yang sama. Menurut teori Erikson, tahapan perkembangan pribadi sejak bayi hingga usia lanjut pubertas dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pubertas wanita berusia 13 hingga 15 tahun dan pria berusia 15 hingga 17 tahun. Rentang usia wanita berusia 15 sampai 18 tahun berada di pertengahan masa remaja, sedangkan anak laki-laki berusia 17 sampai
Dan dapat disimpulkan bahwa masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa seiring bertambahnya usia sehingga perubahan fisik, sosial, dan psikologi remaja mulai terintegrasi dengan masyarakat dewasa dan pada level yang sama. Tugas perkembangan remaja. Adapun tugas-tugas perkembangan remaja dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, kematangan hidup religius, kematangan perilaku etis, kematangan emosional, kematangan intelektual, kematangan tanggung jawab, peran sosial sebagai pria dan wanita, penerimaan diri dan pengembangannya, kemandirian perilaku ekonomis, wawasan dan persiapan karir, kematangan hubungan dengan teman sebaya, persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga. Selain tugas perkembangan remaja, ada beberapa masalah yang terjadi pada remaja, yaitu dalam pendidikan, pengajaran akademik, motivasi, kebiasaan, disiplin, cara belajar, kemampuan berpikir, serta penguasaan iptek. Yang kedua, karir yang berkaitan dengan masa depan, yaitu lanjut studi, perencanaan karir, persiapan karir, serta kompetensi pekerjaan. Yang ketiga, pribadi sosial, yaitu integritas kepribadian, penyesuaian diri, dan keterampilan sosial. Dalam penelitian ini, permasalahan pada remaja yang menjadi fokus dalam pengembangan instrumen yaitu integritas kepribadian, dalam hal ini karakter tangguh atau self-endurance. Yang berikut, kajian teori instrumen. Yang pertama, instrumen. Sanjaya pada tahun 2013 dalam halaman 247, dalam Latif dan Amirullah pada tahun 2020 mengemukakan bahwa instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam melakukan kegiatan untuk mengumpulkan data agar penelitian tersebut menjadi sistematis dan mudah untuk mendapatkan hasil. Yang kedua, content validity. Content validity atau validitas isi dapat dicapai setelah validitas tampilan dicapai. Validitas isi dicapai dengan memeriksa kesesuaian isi instrumen dengan teori. Uji validitas konten dilakukan oleh para ahli untuk mengetahui validitas sesuai isi tersebut. Yang ketiga, validitas item. Validitas item menunjukkan apakah skala tersebut telah mengukur atribut yang dimaksud untuk benar dan berdasarkan indikator yang ditetapkan. Tingkat efektivitas diwakili oleh koefisien efektivitas. Koefisien validitas ditunjukkan dengan korelasi linear antara distribusi skor tes. Instrumen penelitian yang digunakan dalam Aswar pada tahun 2014, halaman 14. Rumus yang digunakan adalah rumus produk moment dari person. Yang keempat, reliabilitas item. Reliabilitas item atau butir soal yang ditentukan adalah reliabilitas internal atau internal consistency reliability untuk tes tunggal atau single test. Reliabilitas skor item dinyatakan oleh harga koefisien reliabilitas. Rumus yang digunakan untuk menentukan nilai koefisien reliabilitas skor item instrumen penilaian ini adalah rumus Alpha-Cronbach. Yang berikut, kajian penelitian yang relevan. Yang pertama, instrumen yang dikembangkan oleh Kislom dan kawan-kawan pada tahun 2006 berdasarkan kajian teori penelitian yang relevan untuk mengetahui nilai validitas dan reliabilitas pada instrumen ketahanan diri atau self-endurance. Dengan mengembangkan instrumen ini, mampu membantu siswa dalam mengetahui karakter ketangguhan, ketahanan diri, dan dalam menghadapi rintangan dan mampu menyelesaikan tugas yang sulit pada siswa SMP.
Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Putra dan kawan-kawan pada tahun 2017 tentang perbedaan efektivitas model konseling behavioral, teknik modeling, dengan teknik aversi terhadap self-endurance merupakan penelitian non-equivalent control group design dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas dalam menstabilisasi self-endurance hingga siswa mudah menerapkan teknik modeling dengan teknik aversi dan dapat membantu menstabilisasikan self-endurance pada siswa. Gading pada tahun 2020 melakukan penelitian eksperimen tentang efektifan konseling behavioral sebagai intervensi sifat abasemen, agresi, dan enduransi siswa dengan desain penelitian pretest, post-test, control group pada siswa kelas 11 Sekolah Lab Undiksa dengan siswa berjumlah 37 orang dan hasilnya menunjukkan bahwa konseling behavioral efektif untuk meningkatkan self-endurance pada siswa. Yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Jana dan kawan-kawan pada tahun 2019 dengan judul Keefektifan Konseling Kognitif Behavioral dengan teknik rekonstruksi kognitif untuk meningkatkan self-endurance siswa. Dalam penelitian ini menemukan keefektivitas konseling behavior dengan teknik restrukturisasi kognitif mampu meningkatkan endurance siswa dan guru bimbingan konseling mampu menerapkan agar siswa memiliki daya tahan dalam pribadinya terlebih khusus mampu menyelesaikan tugas-tugas dengan tepat waktu. Yang kelima, penelitian yang dilakukan oleh Novita Adiputra pada tahun 2019 dengan judul Pengaruh Teori Konseling Behavioral dengan Teknik Modeling Setting Lesson Study terhadap Self-Endurance Siswa pada kelas 10 Akomodasi Perhotelan 5 SMK Negeri 2 Singaraja. Dalam penelitian ini terdapat pengaruh self-endurance antar siswa yang mengikuti konseling dengan teknik modeling dan yang tidak menerima treatment. Penelitian ini juga dapat membantu guru bimbingan konseling hendaknya dalam pemberian layanan bimbingan konseling kepada siswa terlebih dahulu memperhatikan need assessment sehingga alasan lebih mudah untuk memberi layanan kepada siswa sesuai dengan masalah atau kebutuhan siswa. Yang berikut kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu menentukan tujuan tes, analisis buku, sumber belajar, membuat kisi-kisi, yang berikut revisi produk atau soal, yang berikut desain produk soal, reproduksi tes terbatas, dan yang berikut uji coba untuk memvalidasi empirik, dan yang berikut analisis hasil uji coba atau uji validitas, dan yang terakhir merakit soal. Kerangka berpikir dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan tes. Penelitian ini didasarkan pada observasi siswa selama pandemi COVID-19 di SMA, SMK, Kota Denpasar terkait dengan karakter tangguh atau self-endurance dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru bimbingan studi, guru bidang studi dan menyelesaikan dengan tepat waktu. Masalah diidentifikasi melalui wawancara dengan beberapa guru BK di SMA, SMK, Kota Denpasar. Yang kedua, analisis buku dan sumber belajar. Pengumpulan informasi dan konsep teori dengan menganalisis buku dan jurnal yang relevan dengan masalah atau tujuan yang digunakan sebagai bahan perancangan produk yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Tujuannya adalah untuk memperkuat produk. Yang ketiga, membuat kisi-kisi. Produk yang dikembangkan berupa instrumen penilaian karakter tangguh atau self-endurance dan dikembangkan dalam bentuk skala Likert yang digunakan untuk mengukur karakter tangguh, kemudian dijabarkan menjadi indikator operasional. Yang berikut
Revisi produk atau soal. Setelah mendesain produk selesai dibuat, maka akan divalidasi melalui diskusi dengan pakar dan para ahli, maka akan ditemukan kelemahan desain produk. Berdasarkan saran dan penilaian pakar dan para ahli, akan direvisi oleh peneliti pada tahap ini. Yang berikut uji coba tes untuk memvalidasi empiris. Desain produk yang telah direvisi kemudian dibuat prototipe untuk pengujian skala kecil. Produk uji coba yang disebut dalam penelitian ini mensimulasikan penggunaan instrumen penilaian karakter berupa skala penilaian untuk siswa SMA, SMK, kota, dan pasar. Skala keterbacaan menggambarkan seberapa baik siswa memahami kalimat pernyataan item sehingga siswa dapat memahami arti sebenarnya dari item tersebut. Skor item adalah 1-4. Untuk item yang sulit dipahami diberi skor yang rendah dan untuk item yang mudah dipahami diberi skor yang tinggi. Yang berikut revisi produk. Kelemahan yang teridentifikasi dari hasil uji coba skala kecil direvisi akan diuji cobakan kembali dalam skala yang besar. Dan yang berikut yaitu analisis hasil uji coba. Coba lagi prototipe dengan beberapa revisi dengan melibatkan siswa dalam upaya untuk menguraikan efektivitas dan efisiensi produk secara memadai. Dan yang berikut merakit soal. Prototipe yang dimodifikasi sebagai produk akhir. Produk akhir merupakan produk pengembangan instrumen penilaian karakter tangguh atau self-endurance. Skala penilaian karakter produk akhir hanya berisi item yang valid dan dapat diandalkan atau reliable. Yang berikut metode penelitian. Dalam metode penelitian ada beberapa poin. Yang pertama, rancangan penelitian. Penelitian ini dirancang dengan metode penelitian dan pengembangan research and developmental untuk menghasilkan dan mengembangkan instrumen penilaian karakter tangguh self-endurance pada para remaja SMA, SMK, sekota, dan pasar. R dan D, Research dan Development, adalah proses mengembangkan dan memvalidasi produk. Yang berikut subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 12 SMA, SMK, kota, dan pasar. Alasan peneliti memilih siswa kelas 12 karena pembentukan karakter pada siswa ini sangat dibutuhkan. Yang berikut definisi variabel. Self-endurance adalah kebutuhan untuk tahan mengatasi rintangan meliputi mengerjakan pekerjaan sampai selesai, berusaha menyelesaikan pekerjaan sampai tuntas, dan bekerja keras pada suatu tugas dalam Darsana tahun 2015. Dari definisi tersebut mengandung 3 indikator. Yang pertama, bertahan untuk terus bekerja sampai selesai. Yang kedua, berusaha bertahan menyelesaikan pekerjaan hingga tuntas. Dan yang ketiga, bertahan bekerja keras pada suatu tugas atau pekerjaan. Yang berikut metode pengumpulan data. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner. Kuesioner digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan data terkait dengan penilaian terhadap instrumen penilaian karakter tangguh atau self-endurance oleh para ahli. Yang berikut metode analisis data. Yang pertama, content validity. Untuk mengetahui validitas konten dapat digunakan rumus formula Lause pada tahun 1975 tentang content validity dengan menggunakan rumus CVR dengan melibatkan lebih dari 5 orang pakar atau praktisi dengan skor sebagai berikut. 1 sama dengan tidak relevan, 2 kurang relevan, 3 relevan. Formula tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Dan yang berikut validitas instrumen.
Untuk validitas instrumen dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh instrumen penelitian mampu mencerminkan isi sesuai dengan hal atau sifat yang diuji atau diukur. Pengujian validitas hanya dilakukan pada angket minat belajar, sedangkan angket kesadaran secara tidak perlu diuji lagi karena sudah dilakukan uji validitas. Pengukuran menggunakan rumus produk momen dapat dilihat sebagai berikut. Yang berikut uji reliabilitas. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan teknik formula Alpha-Cronbach dalam Juliandi pada tahun 2008. Demikian presentasi proposal tesis saya. Terima kasih, Prof. Om Santi 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 Om.